Ya saya ingin melihat persiapan Formula E, ya kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Ya kita lanjutkan, nampaknya Mas Andi sudah punya data-data untuk menjawab, silakan Mas. Ini konteksnya mana ya? Jawaban tadi dari pertanyaan Bang Geis. Soal mengungkit kembali perkataan Ini bukan 2012 soal akhir mengungkit hingga kembali. 2016 Sekali awal. lagi dalam politik itu biasa banget. Dalam situasi kontestasi, seorang kandidat itu dikuliti, dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan tugas seorang pengamat politik loh, yang harus bersikap kritis terhadap semua kandidat. Semua kandidat harus dikritisi oleh seorang pengamat politik. Tadi, 2016. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi silahkan para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan sikap dan posisi Mas Anies. Mas G sudah diberi ruang untuk menjelaskan itu dan itu bagus gitu loh. Tugas PSI adalah meletakkan ini di meja, bertanya kepada publik, persoalan ini ada loh di tahun 2017, silahkan nilai. Itu biasa. Tugas partai politik mengingatkan tentang rekam jejak kandidat, itu hal yang biasa. Oke, Mas Andi. Mungkin problemnya memang kita belum terbiasa dengan demokrasi. Mas Demokrasi itu memang berisik. Kalau bagi orang yang nggak tahan mungkin dia akan ngerasa ini kok kacau balau. Enggak. Berisik kalau ada data Ini nggak masalah Mas. Datanya sepertinya, jelas. Datanya kan jelas. Apa yang kami sampaikan itu tadi substantif Mas. Kritik tentang anggaran itu sesuatu yang sangat substantif, itu Mas Andi, inti dari mengkritiki politik. semua kandidat, tapi kenapa hanya Anies? Ada kritik dari PSI untuk kandidat lainnya? Sekali lagi konteksnya Mas Anies itu sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Kekuatan PSI di Jakarta itu kuat, sangat besar. Di Jawa Barat provinsi kami tidak, di Jawa Tengah tidak. Tapi misalnya di Kota Made Bandung kami cukup kuat. Dan kami walk out dalam kasus APBD di Kota Bandung. Di Tangerang Selatan juga begitu. Sekali lagi problemnya jangan-jangan adalah karena magnitud peristiwanya sendiri. Di Jakarta ini jumlah media dan wartawannya banyak, exposure-nya banyak. Penelitian, saya sebutkan ya, ini penelitian ini menyebutkan bahwa 70% sampai 80% pertanyaan saya tadi, media itu mengekspos apa yang terjadi di Jakarta saja. Ini yang substansial. Di luar Jakarta itu tidak diekspos. Pertanyaan saya tadi, Anda selalu menyatakan bahwa Anies terlibat politik identitas. Saya bertanya, 2015 akhir, 2016 awal, teman-teman Ahok termasuk Anda itu. Yang mana? Saya tidak pernah menggunakan politik identitas. Teman-teman Sebutkan Anda, kapan saya pernah menggunakan politik identitas. Dengar Saya dulu. menolak dengan tegas politik identitas. Dengar dulu saya katakan, yang saya sebut namanya. Jadi bukan saya ya? Teman Ya, kan saya bilang bukan teman-teman saya. Anda. Siapa teman saya yang dimaksud? Di Guntur PSI Romli. tidak ada. PSI dia. Dia menyatakan, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Sekali lagi PSI tidak pernah menggunakan politik identitas. Apa yang kami kritik justru adalah praktik politik identitas. Itu yang kami kritik. Jadi sekali lagi Bung G sudah menjelaskan posisi Mas Anies, silahkan. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa di 2017 Kita ke Mas Arya Bima. Gini. Demokrasi ada dalam narasi bagaimana untuk semakin menguatkan aspek kebangsaan kita. Jadi hak menyatakan pendapat itu memang perlu. Kebebasan itu perlu. Menyatakan pendapat itu penting di dalam narasi demokrasi. Tapi sekali lagi akhir-akhir ini kok terus berlanjut narasi demokrasi itu memperlempah sendi-sendi kebangsaan kita. Ini yang kita pernah permasalahkan momen 2017 dan itu menurut Bang Geis sudah ada corrective action untuk hal-hal yang seperti dilakukan Anies saat ini. Dan tetap dikritisi nanti pada momen event-event selanjutnya tentunya akan menjadi catatan bagi PSI dan PDI Perjuangan. Ini yang terkait kalau tadi diungkit-ungkit tadi ya. Dan saya kira tim Anies termasuk Bang Geis juga sudah melihat bahwa tidak efektif buat bangsa. Mungkin efektif buat mendulang elektoral. Tapi untuk bangsa ini kan kita sepakat dulu. Kebangsaan kita ini lebih dikedepankan daripada aspek hal yang menyakit kebebasan dan menyatakan pendapat. Saya kurang sepakat kalau demokrasi itu menjadi ideologi tunggal. Maka waktu itu Bung Karno bicara kebangsaan, sosionasionalisme. Ini selesai dulu. Kesadaran
kita sebagai bangsa, kesadaran kebersamaan kita, kesadaran perbedaan dalam Kebinekaan Tunggal Ika itu menjadi hal yang penting. Baru kita berdemokrasi. Karena aspek nasionalisme, aspek kebangsaan ini adalah alarm di masing-masing partai atau di masing-masing pribadi pada saat menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi dalam parameter-parameter agama terutama. Kemudian suku, ras, etnis. Kelihatannya bangsa ini akan tidak akur. Saya kira kalau pecah sulit Bang Henry ya. Tapi tidak akur, hanya faktor-faktor yang menyangkut eksploitasi suku agama dalam konteks pendulangan untuk mendapatkan dukungan. Dan itu sangat murah tapi sangat berbahaya. Kok mudah sekali Mas di bawah digoreng seperti itu dengan isu agama? Gorengan-gorengan itu pasti tentu akan ada. Cuma bagaimana gorengan itu menjadi satu bingkai dalam proses kontestasi. Nah, kita ingin bingkai yang tidak murah ya. Bingkai yang mahal adalah bingkai kebangsaan. Bingkai yang mahal adalah bingkai bagaimana kita saling memberi penguatan akan adanya bangsa ini untuk ke depan. Bahwa kemudian ada bingkai yang murah ya. Bingkai yang murah itu bingkai sekedar untuk mendulang elektoral, kita gontok-gontokan, selesai kontestasi kita lanjutkan, kemudian ini tidak ada jalan akhirnya. Apakah karena yang murah yang laku Mas biasanya? Begini, saya tidak melihat murah yang laku atau tidak laku, tapi faktanya itu menjadi kita tidak akur. Ya. Kawan-kawan PSI memang mengkritisi itu sebagai catatan keras supaya tidak terjadi lagi dalam kontestasi-kontestasi berikutnya. Bang Ges sudah mengatakan tidak dilakukan Anies, walaupun Anies mendapatkan proses elektoral karena isu itu. Tetapi selama pemerintahan saat ini dia sampaikan bagaimana hubungan dengan gereja, bagaimana hubungan dengan minoritas, itu dilakukan oleh Anies. Saya kira ini menjadi catatan kritis demokrasi kita hari ini dan mari kita sama-sama bahwa ini bahaya loh ya. Hal yang menyangkut kebebasan untuk menggunakan berbagai narasi, menggunakan narasi agama-agama sekedar kepentingan politik, ini sangat berbahaya dan terjadi di bangsa dan negara manapun yang akhirnya terpecah. Ya, kalau kita tahapannya baru tidak akur, ya, baru tidak akur. Tapi nanti biar Ustadz yang menjelaskan. Dan saya percaya kehadiran Pak Jokowi dengan Anies ini intinya Formula E akan berjalan pada tanggal 4 Juni, ya, dan harus berhasil karena menyangkut bangsa. Dan saya kira teman-teman PSI silahkan, ya, termasuk PDI Perjuangan mengkritisi background latar belakangnya, pelaksanaannya dan pasca pelaksanaannya harus tetap dalam on the track transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu. Mas Henry. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Abe. Bahkan Mas Abe tadi sempat masuk ke isu up to date tentang gorengan. Gorengan mahal, Bang. Betul sekali. Gorengan ini mahal. Sekarang ini gorengan mahal, Pak. Mahal betul-betul. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Abe, kemudian apa yang terjadi di Ancol waktu itu memang itu kan adem ya, rekonsiliasi. Tentang politik identitas, ini tidak akan selesai karena pada saat Anda mengatakan, oh itu pilih dong, kan sama-sama Jawa. Oh pilih dong, sama-sama Sunda. Ya itulah yang terjadi, Indonesia itu satu karena bineka. Inti dari Indonesia itu tunggal ikanya. Nah yang tidak boleh dalam politik identitas, saya sudah berkali-kali sampaikan, adalah reward and punishment dalam politik identitas. Kalau tidak pilih Mas Abe masuk surga, masuk neraka. Kalau pilih Mas Abe masuk surga, ya itu nggak boleh tuh. Antara surga dan neraka dipilih gitu. Nah menurut saya itu, tapi kalau digunakan ya pasti akan digunakan karena pasti itulah jualannya. Ya? Jualannya pada saat mencari dukungan kan kalau dari public choice theory ya begitu. Kontrak dalam politik itu tidak pernah uang tapi suara. Makanya politik identitas tidak boleh ada reward and punishment, masuk neraka, masuk surga dan lain-lain itu. Kemudian sekali lagi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Mas Anies kemarin. Ini terlihat betul bahwa ada sebuah konsentrasi penting, yaitu bagaimana nama baik negara di kancah internasional. Jadi semoga apa yang terjadi di Ancol itu bisa menular kemana-mana dan yang paling penting adalah di bawah ini mengerti dan adem gitu. Jadi kemudian nggak perlu ada
hal-hal yang terkait panas-panasan ya gitu. Apakah ini artinya Pak Jokowi melupakan apa yang telah dilakukan Anies dan lain-lain? Menurut saya inilah kerja-kerja Anies ya yang didukung oleh Pak Jokowi sebagai presiden, yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa dilanjutkan gitu kan. Toh Mas Abe juga tadi mengatakan ini hal yang membahagiakan ya Mas Abe ya. Rekonsiliasi ini terlihat dua pemimpin Ini kesannya yang luar Jokowi biasa. mendukung Anies untuk capres nih Bang Henry Satrio. Ya itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Saya Abe kira sebagai bahwa kepala itu negara terlalu dia akan jauh. mendukung semua capres yang ada Dia ya. harusnya mendukung semua capres, bahkan harusnya justru tidak mendukung capres satupun. Jadi silakan aja siapapun anak negara, anak bangsa, warga negara yang memang mumpuni, maju-maju saja. Dan seharusnya Pak Jokowi justru tidak mendukung salah satu di antaranya. Karena kalau semuanya mendukung, nanti jadi iri-irian. Tapi kalau nggak mendukung, ya sudah. Jadi itulah demokrasi yang baik menurut saya. Saya mau bocorkan aja, ini segmen terakhir kan ya. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi ke Formula E di Ancol, akan ada momen kedua. Tanggal 17 Agustus, itu ada Jakarta Melayu Festival yang ke-10, akan mengundang Bapak Jokowi dan Pak Anies Baswedan untuk tampil bersama. Karena Melayu menyatukan kita. Bahasa Indonesia berakar dari Melayu, dan kita disatukan oleh bahasa Melayu melalui bahasa Indonesia. Saya kira itu akan menjadi momen yang Siap-siap ramai lagi itu Bang. siap-siap menjadi ramai lagi, siap-siap menjadi ajang persatuan kita lagi, dan silakan PSI mengkritisinya. Pak Dan Arya saya kira Kedaungan sekarang. PSI cukup kritis ya. Menurut saya juga tidak terlalu harus anti karena persandingan-persandingan kritisnya juga masih masuk akal. Jadi maksud saya Terganggu nggak sama berisiknya PSI, PDI Perjuangan? Saya melihat hal yang substantif, saya melihat kan ada kritis. Kalau kritis itu pasti argumentatif dan solutif karena memberikan persandingan. Yang penting jangan sampai kekritisan PSI itu menjadi intrik politik karena gorengan-gorengan yang di medsos itu kemudian menjadi sangat antagonis dari prinsip-prinsip yang substansial yang kawan-kawan PSI. Nah, PDI menghindari kritis adalah argumentatif dan solutif untuk memberi dua persandingan yang berbeda, kebijakan yang berbeda supaya rakyat cerdas. Mana ada dua persandingan untuk menilai. Tapi yang bahaya pada saat ini blunder pada saat di medsos dan kita nggak bisa ngerem lagi menjadi intrik. Yang menjadi intrik dan akhirnya menjadi seolah-olah adu domba atau menjadi sesuatu yang suka dan tidak suka. Jangan adu domba lah. Ini yang saya kira ini yang cenderung digoreng di medsos. Mungkin gorengan itu yang menjadi murahan itu saya kira. Tapi substansial sebenarnya nggak bermaksud itu. Tapi ini yang teman-teman PSI juga melakukan koreksi. Jangan sampai kalau sudah di gorengan yang murahan, itu bagaimana bisa lebih dilunakkan kembali ke yang substantif. Itu yang dilihat oleh para pengamat politik ke PSI. Harusnya disaring. Jadi pengamat nih. Sebenarnya apa yang keributan di media sosial, termasuk juga di acara ini ya, catatan demokrasi ini tiap minggu kan isinya berdebat. Orang berdebat tentang satu hal, tentang satu peristiwa, tentang gagasan, dan itu oke, nggak apa-apa, bagus. Kita belajar satu sama lain. Termasuk juga kita malam ini gitu loh. Kita bisa berdebat keras, saya berdebat keras dengan Bung Geis, dengan Mas Henry dan lain sebagainya. Tapi nggak ada persoalan, tidak ada yang personal. Kita tujuannya sama, yaitu saling menguatkan. Kami punya tugas sebagai sebuah partai politik mengkritik kebijakan eksekutif di Jakarta. Sebagai partai politik kami punya kewajiban menjelaskan kepada publik tentang rekam jejak seorang kandidat calon presiden. Itu saja, jadi tolong dilihat secara proporsional, santai aja. Kritik PSI memang kritik yang substantif kok. Gayanya mungkin gaya anak muda ya, namanya anak muda mungkin agak lebih cuek gitu ya. Mungkin berisik sekali lagi ya mungkin karena juga kami harus melakukan itu. Kalau kita nggak berisik dulu mungkin anggaran-anggaran yang aneh bisa lolos. Tapi kan pendukung kupingnya panas Mas gara-gara ini biasa. PSI. Jadi termasuk juga di acara catatan demokrasi ini kan berisik kalau buat pandangan orang mungkin ya. Tapi kalau buat saya sih biasa aja, saling kritik itu oke kok. Bagus, sehat untuk demokrasi. Saya buktinya selalu mau ketika diundang di sini. Mas Geis juga bertemu dengan saya debat. Tadi di belakang kita salaman. Oke, nggak ada masalah. Jadi itulah makna dari demokrasi itu sendiri. Ketumnya yang susah diundang Mas. Kematangan sikap sekali lagi ini adalah kita semua dituntut untuk matang dalam melihat persoalan. Jadi oke, kita
dewasa, kita debat substansi aja. Tidak usah pikirkan hal-hal di luar itu. Terima kasih. Mas Andi, tapi bagaimana kemudian menjawab banyak masyarakat yang bertanya, tapi kenapa sih Ketum PSI kok hanya mengkritisi pemimpin wilayah di Provinsi DKI saja, tidak di provinsi lainnya? Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSI itu adalah bagian dari tugas partai politik di level nasional ya. Level nasional. Kesannya Karena kan adil Mas, gitu loh, Mas Andi. Anies itu adalah seorang kandidat calon presiden. Nah itu yang kami kritik. Bahwa kami mungkin punya preferensi politik lebih mendukung kandidat lain itu kan nggak apa-apa, biasa juga. Jadi kan biasa misalnya Mas Geis lebih suka Mas Anies tapi kemudian sering mengkritik Ganjar itu kan biasa, nggak apa-apa, itu sah. Saya nggak pernah legit. mengkritik Ganjar dan saya berterima kasih kepada Misalnya. PSI. Saya terima kasih kepada PSI karena selama ini kita terbantu banget dengan iklan-iklan dari PSI terhadap Anies. Makasih banyak Mas Saya Andi. mau nanya dong, ini saya manggilnya Kang karena senior saya di kampus. Itu kan kalau partai-partai politik ya, ini saya nanya sedikit karena tadi sebut-sebut ketum. Pemilihan ketum di PSI itu sama kayak partai lain nggak sih? Ada kongres gitu atau... Ini kesannya mempersoalkan Giring Ganesa. Enggak. Ini Saya beda nanya hal, karena kan beda dia hal. beda Ini hal. lucu juga, ini maksud narasumber saya- tapi mengarahkan percakapan. Enggak, tapi saya maksud rasa itu kenapa begitu? Karena kan kemarin nggak dijawab kelihatan. dengan diskusi lain saja. Saran saya dibikin diskusi Nggak, lain aja. ya, Tapi sekali lagi korelasinya adalah karena itu tadi kan apa namanya kelihatannya ada penjelasannya Mas Henry, silakan lihat di dalam beberapa wawancara, nanti saya kirim linknya ya kalau Anda ingin bertanya tentang Baik, tapi Jadi sebenarnya ada Bang, prosesnya ya, Oke, bukan oke, Bang Hensat sedikit saja, kalau sudah Pak Jokowi merapat ke calon-calon presiden mendatang, meskipun gelombang itu belum fix dari KPU nantinya, tapi apakah ini memang sinyal bahwa ini nama-nama yang berpotensi besar? Seperti itu tidak Mas? Kira-kira, Iya, saya sih yakin Pak Jokowi pasti nggak akan sembarangan menemui orang ya. Dan Pak Jokowi pasti memiliki preferensi bahwa dia ini sekarang tokoh bangsa yang harus mengayomi semua calon presiden. Makanya semua calon sebetulnya kan didatengin tuh. Kalau kemudian perihal sebuah momen yang Mas Anies ini terlihat seperti wow banget gitu. Karena memang itu tadi ada asumsi atau ada persepsi di media massa yang seolah-olah Mas Anies tuh berseberangan dengan Pak Jokowi pasca Mas Anies tidak jadi menteri atau Mas Anies kemudian menjadi gubernur yang menang atas Ahok yang dipersepsikan juga ini orangnya Pak Jokowi. Jadi itu aja sih sebenarnya masalah persepsi aja. Jadi begitu ketemu ya Pak Jokowi kan juga ketemu dengan semuanya, dengan saya Mbak kira Puan juga ketemu. Pertemuan kemarin kan walaupun banyak yang juga mempersoalkan, tapi alur mention yang banyak kan lebih banyak yang melihat bahwa pertemuan itu berdampak pada harmonisasi. Tapi alur catatan Dan saya demokrasi kira- harus iklan dulu ini Mas. Kita harus iklan saya dulu hanya kira di catatan Anies perlu demokrasi. untuk Pemirsa, ketemu-ketemu tetaplah yang bersama kami. lain. Terima kasih banyak Mas Arya, Bang Hensat. Terima kasih, Kita Bang harus Hensat. jeda dulu.